Ini sepertinya ada dua perspektif yang berbeda antara Bang Hensat dan juga Bang Kodari. Bang Kodari, apakah mungkin diyakini oleh Bang Hensat bahwa Kaisang tetap akan maju di Jakarta? Secara positioning Bang, nomor satu atau jadi nomor duanya kalau untuk konteks? Ini baru dialog yang menarik ini. Kalau sama Wah. nggak seru, ya senang sekali saya. Sering-sering lah dengan Bang Hensat biar kami beda-beda ini nanti biar rakyat yang menentukan lah ya mana yang kejadian gitu. Yang pertama Jadi, begini soal oke. Anies. Kalau saya berasumsi bahwa Anies pada hari ini tetap maju ya. Pertama gini loh. Jangankan gubernur, pilpres saja kata orang diganjal nggak bisa maju lah batang maju. Pilpres aja maju, apalagi gubernur kan gitu. Itu Ya. satu. Yang kedua, oke pada hari ini baru PKS, tapi kan bukan mustahil PKS itu diam-diam udah punya kesepakatan dengan Nasdem. Jadi kenapa PKS misalnya yakin betul pasang menaruh Sohibul Iman sebagai wakil? Karena mungkin dia udah komunikasi dengan Nasdem bahwa Nasdem akan mencalonkan Anies gitu loh. Nasdemnya aja yang belum ngomong dan belum disuruh ngomong gitu. Mungkin juga atas rekomendasinya Bang Hensat, Nasdem diam aja jangan ngomong gitu loh. Supaya jangan kena ganjel, itu satu ya. PDI ya bukan mustahil maju juga, misalnya dengan PKB ya. Kita lihat bahwa Pak Ahok surveinya masih tinggi ya. Survei Bu Mega itu surveinya rendah aja dimajuin, apalagi surveinya tinggi. Dan saya melihat Bu Mega dengan Pak Ahok itu pada hari ini makin ke sini makin dekat. Terakhir kemarin acara sekolah partai yang satu mobil dengan Bu Mega itu cuma 2 orang, Mas Nanan dengan Ahok gitu ya. Ekstrimnya beginilah, Mas Nanan anak kandung, Ahok itu anak angkat secara politik gitu ya. Jadi menurut saya Ahok maju itu juga kemungkinannya sangat sangat besar gitu. Jadi asumsi-asumsi bahwa Anies nggak maju, Ahok nggak maju ya boleh-boleh aja. Setiap orang tuh punya hak, punya pendapat apa untuk berpendapat. Tapi kalau saya yang ditanya, mungkin saya beda dengan Mas Hensat. Mas Hensat mengatakan kemungkinan besar mereka nggak maju. Kalau saya, menurut saya, kalkulasi saya, kedua Mas Anies itu potensial maju. Mungkin potensinya persentasenya lebih besar dibandingkan dengan Pak Ahok. Nah, kalau mereka maju, tentu saja peluang Mas Kaisang itu lebih besar untuk di Jawa Tengah. Ya, sekali lagi sudah ada buktinya bahwa di Jawa Tengah itu Prabowo dan Gibran itu menang. Beberapa bulan sebelum coblosan itu nggak ada yang percaya bahwa Prabowo Gibran itu bisa menang di basisnya PDI Perjuangan. Ternyata kan bisa menang. Nah itu Bang Kodari. Dan saya yakin pengalaman bertarung di Pilpres 2024 itu sudah jadi modal yang sangat luar biasa bagi Mas Kaisang untuk memahami proses-proses yang terjadi. Bang Kodari. Ibaratnya selah-selahnya, seluk-beluknya, gorong-gorongnya, Mas Kaisang udah paham karena dia itu terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran kemarin. Begini, gitu. Buat saya gini loh, lebih hafal Mas Kaisang itu lebih hafal Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Nah, itu. Bang Kodari, itu kan soal di pilpresnya, tapi di pemilihan legislatif kan PDI Perjuangan tetap menangkan pileg di Jawa Tengah. Artinya peluang Kaisang bagaimana kalau di Jawa Tengah? Sementara Jawa Tengah ini basis atau kandang banteng. Gini, pilkada itu lebih mirip pilpres ketimbang pileg. Karena apa? Karena milih orang ya. Itu Mas coba lihat surveinya itu Mas Kaisang. Mas Kaisang itu belum deklarasi, belum sosialisasi, bahkan batuk aja pun belum di Jawa Tengah itu udah nomor 1. Apalagi kalau beliau sosialisasi, apalagi kalau beliau menggerakkan mesin politik, apalagi kalau misalnya beliau kampanye untuk nanti sebagai calon gubernur. Saya hakul yakin beliau akan unggul di Jawa Tengah. Baik, unggul di Jawa Tengah Bang Henry Satrio, tapi sepertinya secara kalkulasi kita harus juga melihat lawannya Bang. Lawannya tangguh-tangguh kalau untuk di Jakarta, kalau Bang Hensat meyakini Kaisang akan bertarung dengan nama Anies yang menurut Bang Hensat tidak mungkin maju di Jakarta. Di-unmute dulu, Bang Hensat. Ini saking semangatnya ngomong sampai lupa di-unmute nih Bang Henry Satrio. Saya nggak bilang nggak maju, saya bilang misteri masih. Karena menurut saya perhitungan hari ini Anies memang masih misteri dia bisa maju atau tidak. Karena itu tadi saya per hari ini belum menemukan alasan kenapa Prabowo atau Jokowi bisa memberikan tiket untuk Mas Anies maju ke Pilpres atau ke Pilkada Gubernur, karena itu akan berpengaruh ke 2029. Jadi saya belum ketemu tuh alasannya. Nah kalau sementara Mas Kaisang sekarang pasti dia aiming yang tinggi dulu. Aiming yang Jakarta. Dan kalau tadi ditanya kira-kira mau nomor 1 atau nomor 2, buat apa anak presiden ketua umum maju untuk nomor 2? Yang penting kan nomor 1 lah, sebagai gubernur lah. Itu paling mungkin. Jadi per sekarang dia akan jajaki dulu Jakarta. Sampai akhirnya kemudian
Kalau memang dirasa tidak bisa, ya dia akan pindah ke Jawa Tengah, kan begitu aja. Mas Kaisang ini kan udah kayak akap antar kota antar provinsi. Dimulai dari Depok dulu, kemudian pindah ke Jakarta, terus kemudian di Jawa Tengah, sekarang Jakarta lagi. Kan itu kan semuanya dicari aja. Cocoknya sama siapa Bang Hensat kalau di Jakarta Kaisang? Cocoknya dipasangkan sama siapa Bang? Di Jakarta ya kalau dia nomor 1, yang paling cocoknya sama Heru PJ Jakarta itu loyalisnya Pak Jokowi. Kalau mau kita berandai-andai lebih seru lagi ya pasangannya Anies Kaisang. Sampai hari ini Mas Aniesnya masih nggak mau. Jadi kalau kita memilah-milah, ya memang kalau Jakarta nggak bisa dia akan ke Jawa Tengah. Tapi per hari ini dia akan aiming yang tinggi dulu. Dia akan coba dulu di Jakarta. Sampai kemudian ketahuan siapa lawannya, ternyata tidak bisa menurut survei misalnya, dia akan pindah ke Jawa Tengah, gitu aja. Anak presiden kan boleh aja semuanya. Ya, Bang Hensat, tapi mungkin belum dijelaskan spesifik kenapa kemudian opsi pertama bukan maju di Pilkada Jawa Tengah. Itu kenapa? Ya di Jawa Tengah kan dia udah pasti tinggi. Buat apa kemudian dia jajaki di Jawa Tengah lagi sementara di sana ada bapaknya, Kapoldanya teman bapaknya, keluarganya banyak di sana. Yang perlu dijajaki kan di Jakarta. Yang secara kuantitas pileg kursinya lebih banyak. Makanya dia coba tuh gitu. Kan ini serunya adalah pada saat media juga terframing untuk melihat bagaimana safari Kaisang yang makin kencang di Jakarta. Tapi kan butuh kepastian menang Bang Hensat. Ya makanya dia coba dulu Mas Andro hari ini. Dia nanti akan lihat naik nggak survei elektabilitasnya dia. Kemarin dia belum belusukan ya untuk keluar 1% itu. Nah, sekarang dia belusukan, sekarang dia jalan-jalan. Nanti baru kita lihat hasilnya gimana. Kalau nggak bisa juga baru pindah. Jadi pertimbangannya Bang Hensat soal mesin partainya PSI, Bang Kodari, mesin partai PSI ini kalau di Jakarta kan 8 kursi, ketimbang di Jawa Tengah cuma 2 kursi. Oh, bukan. Ya, saya tidak mempertimbangkan itu sama sekali. Saya mempertimbangkan Kaisangnya sebagai anak presiden. Silakan Bang Kodari. Kalau dia mau maju Jakarta, Jawa Tengah juga oke. Nggak ada kaitannya sama kursi PSI. Dua-duanya bagus ya Bapak-Bapak ya. Silakan Bang Kodari. Iya, saya nggak usah jawab pertanyaan tadi ya, karena Bang Hensat juga udah nggak kesana gitu loh poinnya. Jadi intinya kalau saya begini, bahwa syarat untuk maju itu nomor 1 harus ada analisis kuantitatifnya. Kuantitatifnya itu sudah sangat jelas, sudah sangat confirm ya dari berbagai lembaga bahwa Kaisang itu lebih besar, lebih berpeluang di Jawa Tengah ya ketimbang di Jakarta. Lalu kualitatifnya Bang Hensat mengatakan bahwa belum tentu Anies atau Ahok maju. Kualitatifnya ya. Kalau menurut saya ya walaupun ini lebih sulit dipastikan, namanya juga kualitatif kan subjektif. Peluangnya Anies maju itu besar. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan. PKS bisa dengan Nasdem, ya. Bahkan jangan-jangan bisa juga nanti PKS dengan PDIP. Katakanlah misalnya Nasdem dan PKB-nya nggak mau ya mendukung Anies gitu. Ya masih ada PDIP, ya PKS dan PDIP, entah Anies Andika, entah Anies Ahok atau siapapun juga gitu. Jadi intinya sih kalau bicara survei kan sudah Kompas kan udah publikasi tuh bahwa surveinya Kaisang di Jakarta itu cuma 1%. Saya kira teman-teman PSI maupun Mas Kaisang sendiri juga sudah tahu bahwa angkanya itu ya kecil, terlalu kecil gitu. Sehingga kalaupun misalnya ini dikatakan keliling untuk menaikkan elektabilitas mungkin iya. Tetapi saya lebih melihatnya sebagai gini. Saya tuh sampai level tertentu agak membandingkan Mas Kaisang ini dengan AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono ketika dulu baru menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dia membangun profilnya dulu, komunikasi ke sana, komunikasi ke sini sebagai ketua umum partai. Nah yang kedua, saya membayangkan juga sampai level tertentu, kalau Mas Kaisang memaksakan diri maju sebagai calon gubernur di Jakarta, maka Mas ini kira-kira akan mengalami situasi seperti Mas AHY dulu pada Pilkada 2017 itu gitu loh. Terutama di panggung debat ya, ketemu dengan Anies pinter ngomong, ketemu dengan Ahok sudah praktek. Nah per hari itu kerepotan, apalagi hari ini Anies udah pinter ngomong, udah praktek lagi. Yang bisa ngadepin Anies itu ya
kepala daerah juga yang bisa ngomong gitu loh. Bahkan kepala daerah yang pintar ngomong juga. Makanya saya bilang walaupun surveinya masih belum setinggi Anies, Ridwan Kamil itu punya peluang. Kenapa? Dia itu sudah praktek bahkan lebih panjang daripada Anies karena Anies baru Jakarta. Sementara kalau Ridwan Kamil itu sudah 2 loh. Kota Bandung yang notabene juga kota besar, lalu kemudian Provinsi Jawa Barat yang jauh lebih luas dan jauh lebih banyak penduduknya daripada Jakarta. Lalu Ridwan Kamil juga pinter ngomong gitu loh. Nah itu Anies itu kalau ketemu Ridwan Kamil tuh bisa terjengkang dia. Nah itulah yang harus dilakukan, bukan dengan mendorong Mas Kaesang. Ini Mas Hensat ini kan jebakan Batman teman-teman sekalian gitu loh. Harusnya majukan yang kuat melawan Anies yaitu Ridwan Kamil. Terima kasih Gitu. Bang Kodari dan juga Bang Hendy Satrio. Kita tunggu bersama nanti kejutan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Jakarta atau Jawa Tengah jadinya.